Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 11 November 2024 bersama Pastor Marson Reno Pungis dari Manado. Selamat mendengarkan. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, marilah kita mendengarkan Injil pada edisi Fresh Juice hari ini, Senin 11 November tahun 2024 dalam Injil Lukas bab 17 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan ia akan taat kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, dalam Injil yang kita dengarkan hari ini berisi atau berbicara tentang nasihat-nasihat Yesus kepada para murid. Menarik bahwa Yesus memberikan nasihat kepada para murid tentang bagaimana mereka harus bersikap berhadapan dengan saudara atau sahabat atau kenalan mereka yang berbuat kesalahan, yakni mereka harus memaafkan. Tentu yang lebih menarik ketika Yesus memberikan nasihat bahwa jika sahabat atau saudaramu membuat kesalahan bahkan sampai 7 kali dalam sehari dan dia menyesal dan kemudian kembali kepadamu dan meminta maaf, maka engkau harus memaafkan. Hal yang luar biasa dalam Injil hari ini pula, yakni yang kita harus renungkan dan pelajari bersama, yakni sikap para murid. Tadi di dalam bacaan Injil yang kita dengarkan, para murid berhadapan dengan nasihat memaafkan. Para murid justru tidak meminta kiat-kiat atau cara-cara khusus bagaimana harus mereka bersikap ketika berhadapan dengan orang yang meminta maaf. Justru sebaliknya, para murid meminta hal ini. Tambahkanlah iman kami. Sikap para murid ini tentu menjadi refleksi bagi kita bersama. Mengapa mereka meminta untuk ditambahkan iman? Di sini iman kita mengerti secara sederhana dalam konteks Injil hari ini, yakni sikap ketaatan dan penyerahan diri kepada Allah. Para murid sadar bahwa berhadapan dengan memaafkan tidaklah mudah untuk mereka praktekkan. Jangankan memaafkan 7 kali, sekalipun sulit untuk kita praktekkan. Dalam pengalaman hidup kita sehari-hari, ketika ada sahabat, saudara, atau bahkan anggota keluarga kita yang membuat kesalahan, terkadang berjam-jam, berhari, atau bertahun-tahun, kita tidak mampu untuk memaafkan, bahkan ketika mereka meminta maaf. Dan para murid sadar bahwa berhadapan dengan persoalan itu, ketika mereka mengandalkan diri sendiri, mereka tidak akan mampu untuk memaafkan. Disinilah fungsi permintaan mereka, yakni untuk ditambahkan iman, yakni
ketika mereka meminta agar supaya Allah hadir di dalam hidup mereka ketika mereka menyerahkan seluruh hidup mereka kepada Allah, yakni mereka mengandalkan Tuhan. Dan di sini pula lah yang kemudian menjadi pembelajaran, permenungan bagi kita di dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita bersikap dengan pengalaman memaafkan. Kalau mengandalkan diri sendiri, tidaklah mudah untuk kita lakukan, atau laksanakan, atau praktekkan. Tetapi ketika kita mengundang Tuhan, kita taat kepadanya, berserah kepadanya, dengan demikian berarti kita mengandalkan Tuhan dalam setiap pengalaman hidup kita, dan bahkan dalam pengalaman memaafkan. Ketika kita mengandalkan Tuhan untuk kemudian memaafkan sahabat saudara kita yang berbuat salah kepada kita, maka kita akan mampu untuk kemudian menjalankan nasihat-nasihat yang Yesus perintahkan kepada para murid. Bukan cuma murid, 12 murid, tetapi kita juga adalah murid-murid Kristus. Ketika kita mengandalkan Tuhan dalam pengalaman hidup kita, kita akan mengalami yang namanya kedamaian dan sukacita di dalam hidup. Jika kita hanya mengandalkan diri sendiri, kita tidak akan mampu untuk menjalani hidup kita, pengalaman-pengalaman hidup kita, terutama berhadapan dengan memaafkan. Sebaliknya, jika kita mengandalkan Tuhan, mengundang Dia dalam kehidupan kita, maka kita akan mampu untuk menjalankan nasihat-nasihat Yesus lewat Injil hari ini. Untuk itu mari kita undang Tuhan, Dia hadir di dalam diri kita, dan kita taat berserah kepadanya. Tuhan, Engkaulah andalanku. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 11 November 2024. Terima kasih kepada Pastor Marson Reynold Pungis untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice. Ciao.